Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara dalam program The Living Wisdom, Tadarusan Alkitab kita. Dan sebentar kita akan membaca, merenungkan surat Roma, melanjutkan Tadarusan Alkitab di surat Roma. Dan saya berharap semua dalam kondisi yang fit, sehat semuanya. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh bisa melanjutkan Tadarusan Alkitab kami lagi. Ajar kami kebenaran-Mu, kami siap diberkati Tuhan. Dan kami percaya setiap ayat yang kami baca bisa membuat kami semakin mengerti, memahami, dan mengenal Tuhan dengan sungguh. Jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. So, siap Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan membaca surat Roma. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Hari ini kita akan membahas pasal 12. Ini pasal yang cukup populer karena ayat-ayatnya biasanya kita sudah familiar lah ya. Persembahan yang benar, demikian firman Tuhan. Bersama saya ayat 1 pasal 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Nah, ini ada pengajaran dari Paulus soal bagaimana kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, jadi kalau dalam kehidupan gereja seringkali orang itu menjadi ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Misalnya contoh yang paling sederhana soal persepuluhan. Ada tipe-tipe pendeta, gereja, gembala ya, yang menekankan persepuluhan sehingga bagi jemaatnya itu menjadi momok yang sangat menakutkan persepuluhan itu. Kalau jemaatnya ada sedang masalah, terus tidak bisa mengembalikan persepuluhan di bulan tertentu, ada pendeta-pendeta tertentu, ada gembala-gembala tertentu, gereja-gereja tertentu yang mendatangi. Ya, bukan mendatangi karena pelayanan diakonia ketika keluarga jemaat atau jemaat tersebut sedang bermasalah, tapi ketika keluarga atau jemaat itu tidak mengembalikan persepuluhan. Sehingga akhirnya kesan negatif itu ada dalam diri hamba Tuhan tertentu. Dan akhirnya
menjadi stigma yang merusak pelayanan, sehingga digambarkan semua pendeta tuh model begitu. Saya tidak bilang tidak ada yang model begitu. Ada. Saya juga tidak berkata saya tidak tahu dan tidak kenal. Saya berani berkata saya tahu dan saya kenal beberapa, meskipun tidak banyak. Dan itu memang merusak. Merusak bagi saya keagungan seorang yang melayani Tuhan. Karena bagi saya seorang yang melayani Tuhan itu ya hidupnya bergantung sama Tuhan. Ya. Kalau jemaatnya mengembalikan persepuluhan karena ketaatan, karena sadar bahwa itu memang harus dikembalikan, ya diterima dengan pujian ucapan syukur kepada Tuhan yang menggerakkan hati jemaatnya ini. Tapi kalaupun tidak, ya mestinya sebagai pelayan Tuhan dia tidak bergantung dan tidak mengandalkan persepuluhan dari jemaatnya, tapi mengandalkan Tuhan semata-mata. Dan itu yang keren, mestinya seperti itu. Kemudian juga ekstrim yang lain, ya. Ada gembala yang mengatakan, atau ada gereja yang mengatakan, pendeta-pendeta tertentu yang mengatakan bahwa persepuluhan itu nggak penting. Tidak diajarkan persepuluhan itu. Ya, sehingga jemaat yang memang bukan Kristen sejak kecil, baru jadi Kristen, tidak pernah kenal konsep persepuluhan itu. Padahal konsep persepuluhan itu bagi saya alkitabiah. Itu jelas banget kok. Ya kalau ngomongin perjanjian baru memang tidak ada. Tapi bukan berarti tidak diajarkan dan tidak ditekankan dan tidak dilakukan oleh orang-orang Kristen di zaman perjanjian baru. Persepuluhan itu konsepnya dari perjanjian lama. Dan orang-orang Kristen di perjanjian baru sudah memahami sungguh tentang perjanjian lama. Kenapa? Karena sebagian besar mereka adalah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu taat soal persepuluhan. Nggak usah diajarkan lagi, mereka sudah melakukannya secara natural. Karena mereka memang orang Yahudi dan mengembalikan persepuluhan itu adalah perintah Tuhan. Jadi ada pendeta-pendeta tertentu yang tidak mengajarkan itu, sehingga jemaatnya memang tidak tidak ada hati atau bahkan tidak berpengetahuan untuk hal ini. Kemudian juga akhirnya jemaat yang tidak ditekankan gerejanya soal persepuluhan itu ya seneng ya. Terus datang ke gereja ini, memenuhi gereja ini ya. Padahal kalau mau jujur-jujuran ya kita nggak boleh begitu. Ini ekstrem kiri, ekstrem kanan ini nggak boleh. Kalau bagi saya persepuluhan itu wajib ya, dari apa yang kita dapatkan, kata Alkitab bukan kata saya. Memang itu perjanjian lama. Tapi perjanjian baru itu menggenapi perjanjian lama. Artinya ya perjanjian lama semuanya digenapi, perjanjian baru harus dilakukan oleh perjanjian baru dan sudah dilakukan oleh perjanjian baru. Nah, dari semua yang kita dapatkan 90% punya kita, 10% itu punyanya Tuhan. Jadi kalau memang 10% itu tidak dikembalikan kepada Tuhan, itu curi. Itu menelikung, itu tidak fair, itu tidak baik, itu tidak sesuatu yang melakukan atau kebenaran, bukan kebenaran. Dan konsep persepuluhan itu memang diberikan kepada rumah Tuhan agar ada makanan di rumah Tuhan. Dan di rumah Tuhan itu ya konteksnya pada zaman perjanjian lama adalah orang-orang yang melayani Tuhan, Lewi, imam Lewi, orang-orang Lewi. Karena mereka tidak punya tanah, tidak dapat warisan tanah saat itu. Mereka full melayani Adonai, jadi mereka harus disupport oleh 11 suku lainnya. Dan itu konsep Tuhan. Jadi memang melayani Tuhan itu kalau memang misalnya kita full, tidak ada pekerjaan lain, tidak ada bisnis lain, kita benar-benar full melayani Tuhan, itu menerima persepuluhan nggak salah, saudara. Nggak salah. Terlebih kalau jemaatnya itu memang memberikan dengan sukacita. Tapi memaksakan persepuluhan agar dikembalikan oleh jemaat kepada gereja dengan intimidasi, kamu akan nantinya kalau tidak mengembalikan belalang pelahap, belalang peloncat, kamu nanti akan kena kutuk dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Sebab persembahan itu apapun bentuknya, persembahan syukurkah, persepuluhankah, itu harus dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran, dengan sukacita dan ucapan syukur. Nah, kalau dilakukan dengan sukacita, kesadaran, dan ucapan syukur, ya maka kembalinya adalah berkat Tuhan yang seperti dirus air hujan. Nggak bisa ditahan-tahan. Tuhan tuh nggak pernah berhutang. Tapi kalau mengembalikannya dengan hitung-hitungan, mengembalikannya dengan terpaksa, memberikannya dengan terpaksa, memberikannya dengan hitung-hitungan, ya nggak dapat apa-apa. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus melakukan firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan saja, bergantung sama Tuhan.
Sebagai seorang jemaat, kita harus mengembalikan persepuluhan itu kepada Tuhan, lewat rumah Tuhan, lewat hamba Tuhan, lewat gereja tempat kau diberkati. Ya, persepuluhan itu nggak bisa di-split gitu, atau kita yang men-split gitu ya. Sebagai jemaat, kita men-split ini buat si janda, ini buat... Enggak, itu harus dikembalikan ke rumah Tuhan dulu. Nanti rumah Tuhan itu yang mengelola. Ya buat imam-imamnya, buat operasional gerejanya, kemudian kalau ada pelayanan misi dan lain sebagainya, itu nanti gereja yang membagikan itu. Itu yang terjadi dalam konsep perjanjian lama. Orang Israel memberikannya kepada Tuhan, ke imam di bait Allah, di kemah suci. Kemudian nanti digunakan itu, dikelola dengan manajemen yang baik agar semua imam tercukupi, keluarga mereka tercukupi, dan kemudian juga di-sharingkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada pelayanan kasih, pelayanan diakonia saat itu yang dilakukan oleh para imam-imam Lewi. Uangnya dari mana? Dari jemaat. Nah, itu yang benar, saudara. Nah, kalau gitu nanti nggak dipakai semuanya oleh imam-imam itu? Ya kalau konteksnya memang imam itu mau memakai, ya ngapain kita urusin lagi? Yang penting kita taat sama Tuhan. Kalau saya memang begitu dari dulu, dari sebelum saya jadi pendeta. Ya. Kalau nanti imam itu yang memakainya dengan kedagingan, beli tas branded, beli mobil mewah, beli rumah mewah, liburan ke luar negeri, nanti dia yang mempertanggungjawabannya kepada Tuhan. Style itu kan kelihatan, saudara. Ya. nanti akan Tuhan nanti yang mengadili. Nah, itu soal persepuluhan ada konteks ekstrim yang berbeda-beda tadi. Dalam perjanjian baru memang tidak ada persepuluhan. Yang ada apa? Ini persembahan yang benar ini. Jadi persembahkanlah yang hidup, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara harus mempersembahkan tubuh. Jadi bukan lagi konsep persepuluhan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan minta, yang Tuhan tagih dalam perjanjian baru, yakni tubuh kita. Bukan cuma 10%, tapi 100%. Ya, itu makanya di dalam suratnya Paulus, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. 100%. Tuhan nggak minta setengah-setengah, Tuhan nggak minta lagi 10% kalau kita mau benar-benar menerapkan ayat ini secara literal. Ya. Jadi, kalau ketika ini dipahami, kita akhirnya bisa memposisikan diri menjadi umat yang bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan konsep yang benar tadi. Memberi dengan sukacita, memberi dengan sungguh-sungguh, dengan ucapan syukur. Dipersembahkan kepada Tuhan lewat pelayanan gereja yang memberkati saudara, di mana saudara bernaung di bawah gereja itu, atau diberkati lewat khotbah-khotbah gereja itu. Tidak dengan intimidasi. Hamba Tuhan juga, pendeta juga, gembala juga, gereja juga nggak boleh itu menggiring-giring, membuat jemaat akhirnya ketakutan, paranoid kalau tidak mengembalikan persepuluhan. Nggak boleh begitu. Semuanya harus dengan sungguh-sungguh. Persembahkanlah tubuhmu. Jadi seorang hamba Tuhan mempersembahkan tubuhnya bagi Tuhan. Jadi ya kalau sudah mempersembahkan hidupnya kayak saya mempersembahkan hidupnya sama Tuhan, ya saya bergantung penuh sama Tuhan. Tuhan berkati A, puji Tuhan. B, puji Tuhan. C, puji Tuhan. Tuhan berkati 1, puji Tuhan. Bulan depan 2, puji Tuhan. Terus tiba-tiba Tuhan izinkan bulan berikutnya cuma setengah, ya puji Tuhan. Yang penting kita terus saja memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa? Tubuh saudara, tubuh saya. Hidup saudara, hidup saya. Nah, kalau begini akhirnya enak. Dan saya percaya dengan kita menabur, kita nggak mungkin pernah rugi. Dengan kita melayani, kita juga nggak akan pernah rugi. Tuhan nanti yang memberkati, ya. Jadi kita harus hidup seperti itu. Dalam ayat-ayat pertama di pasal 12 Roma ini, Paulus menekankan itu, ya. Diingatkan kembali juga kita ini satu tubuh, mempunyai banyak anggota, ya. Tapi nggak semua anggota itu punya tugas yang sama, beda-beda tugasnya, ya. Jadi kita ini punya karunia yang berbeda-beda, tugasnya beda-beda. Tuhan kasih kita perintah beda-beda. Tapi kita harus sadar kita punya satu kepala yang mengikat kita, sehingga pikirannya, otaknya itu satu. Kalau saudara sudah menjadikan Tuhan sebagai kepala kita, berarti dia adalah, maafkan saya, otak kita. Yang berpikir kita harus bagaimana. Maka kalau saudara melekat pada kepala yang benar, maka kepala itu kan ngasih perintah kepada kita yang adalah tangan, kita yang adalah kaki, kita yang adalah badan, kita yang adalah mulut, mata, telinga, dan seterusnya. Untuk melakukannya secara bersinergi, ya.
Jadi kalau jalan ya tangannya diayun misalnya gitu kan. Kalau jalan tangan kanannya terus ya mau di depan ya, terus tangan kirinya akhirnya tertinggal di belakang terus ya. Lucu, saudara. Robot aja jalannya tangannya maju mundur. Ini saudara tangan yang kanan ini kekeh mau jalan di depan terus ya, aneh akhirnya. Kaki nggak mau ganti-gantian, kanan mau maju duluan ya. Pokoknya kanan tuh harus di depan prinsipnya. Kaki kanan harus di depan, kaki kiri itu kaki najis harus di belakang. Lah kalau begitu susah saudara jalannya. Cobain aja. Nah ini harus bersinergi. Makanya harus saling menghargai. Tangan kanan menghargai tangan kiri, tangan menghargai kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan menghargai kaki kiri, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang berkali-kali diajarkan oleh Perjanjian Baru. Bagaimana saudara, bagaimana gerejamu, bagaimana dirimu sebagai orang percaya, sudahkah bekerja sama dengan yang lainnya agar nama Tuhan dipermuliakan? Gak bisa sendirian. Ya, lanjut ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih, demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seturumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi saudara, perintah berikutnya yang Paulus katakan dalam surat Roma ini ya, kita harus benar-benar hidup dalam kasih. Kasih itu jangan dibuat dengan pura-pura atau munafik. Di depan orang A kita kasih, tapi di belakangnya kita tidak. Lakukan aja yang baik, jauhkan yang jahat. Belajarlah jadi orang yang berbuat baik. Ya. Dan itu nggak bisa, saudara berbuat baik pun itu nggak bisa ujuk-ujuk saudara jadi orang baik gitu ya. Itu harus mulai dibiasakan. Ya makanya saya sama anak-anak saya itu agak keras soal hal ini. Ya kayak tadi anak saya, ya ada temannya katanya mau datang jam 7, dia setengah 7 sudah bangun. Ternyata temannya entah kenapa nggak jadi. Ya jam 10 janjian di tempat lain, tidak ke rumah saya. Tapi anak saya setengah 7, gara-gara tahu temannya jam 7 datang, dia sudah siap-siap. Saya bilang ini temanmu itu nggak benar itu. Masa janjian jam 7, terus dibatalkan, entah dibatalkannya jam berapa saya nggak tahu. Tapi faktanya akhirnya dibuat reschedule jam 10. Ya, sedangkan anak saya jam setengah 7 sudah mandi dan siap menyambut temannya. Berarti kan temannya ini ya entah telat, entah ada kejadian apa, tidak memberitahukan sejak awal. Sebab kalau anak saya misalnya setengah 7 ngebaca di handphonenya dia bahwa gue nggak jadi ya datang ke rumah, datangnya jam 10 aja, atau nanti langsung ketemuan aja lah di McD atau di mana gitu, pasti saya yakin anak saya nggak mandi, langsung tidur lagi. Tapi faktanya dia mandi karena dia berpikir temannya setengah jam lagi datang. Tapi temannya ini tidak menghargai waktu dia. Nah ini kan habit, saudara. Ini kalau anak-anak kita gampang membatalkan janji, tidak komitmen, ya, terus tidak menghargai waktu orang sejak dini, ini dipertahankan, wah, ke depan susah saudara dirubah itu, habit itu susah dirubah. Ya. Makanya kita dapat sering dengar kan, kenapa orang luar negeri itu tertib, kenapa orang Jepang itu tertib, di Singapura itu tertib, karena emang dibudayakan sejak kecil. Kita itu enggak. Ya. Bahkan saya pernah ada dalam sebuah gereja yang
Kalau di jadwal ibadah jam 8, tapi jam 8.45 bahkan belum mulai. Santai aja. Kadang-kadang ada lagi gereja jadwal jam 8 ya. Jam 8.15 semuanya sudah ready ya. WL-nya sudah ada, singernya sudah ada, pemain musiknya sudah ada, koordinatornya juga sudah ada, bahkan sudah doa, tapi tidak memulai-mulai ibadah. Alasannya apa? Jemaat yang datang belum ada. Terus kalau jemaat yang datang nggak ada, berarti tidak ibadah gitu. Terus kalau jemaatnya misalnya yang datang baru 1 atau 2, terus kalau jemaatnya akhirnya memang cuma 1 atau 2 doang hari itu yang datang, jadi merugikan yang 1-2 orang yang datang komitmen itu. Kalau di The Way, saudara, saya udah komitmen sejak awal. Ibadah kita tentukan jam berapa. Ya, saya saat itu menentukan. Saya bilang jam 7:30 sama jam 10, saya masih ingat. Ya. Dan itu 7:30 mau ada jemaat atau nggak ada jemaat, ibadah perdana kita ketika di ruko ya, ibadah pagi. Ya udah mulai aja. Ya. Kadang-kadang pekerja juga terlambat, ya kita mulai. Saya selalu datang lebih awal. Sekarang ini kita cuma 1 kali ibadah setelah 2 tahun ini pandemi, jam 11. Coba deh perhatikan aja live streaming kita. Pernah terlambat? Enggak. Pokoknya jam 11 naik. Kecuali pernah 1 kali 2 kali ada masalah di jaringan internet, tiba-tiba putus ya. Sehingga harus di reset lagi semuanya ya, di reset lagi ya. diatur-atur lagi ya, mundur kurang lebih 10 menit, 15 menit. Tapi itu bukan karena niat kami. Karena emang faktanya tiba-tiba down begitu. Jadi harus dirapikan lagi. Tapi itu bahkan hitungan 1% pun tidak ada. Ya, 0,00 sekian persen dari 9 tahun gereja ini sudah ada. Jadi saya terbiasa sejak kecil seperti itu. Ya, ini ya istri ya, saya punya istri ya mungkin tidak punya habit seperti ini gitu. Jadi emang kita di awal-awal tuh ribut terus ya. Saya udah standby di mobil, istri belum beres. Makanya saya balik sekarang ini. Pokoknya kalian kalau mau pergi mandi duluan ikut papa, saya mandi paling terakhir. Ya, karena kalau paling terakhir saya udah bisa ngatur waktu. Kalau saya yang mandi duluan, saya stres karena saya udah siap, yang lainnya santai-santai gitu. Nah ini harus terbiasa. Tadi saya tegur anak saya juga. Ya nggak bisa begitu. Dan kalau punya teman yang model begitu, jangan temenin lagi, jangan deket lagi, jangan intim lagi, saya bilang gitu. Ini teman yang nggak membawa sesuatu yang positif, vibe-nya nggak positif, saya bilang gitu. Kalau kamu bergaul sama teman-teman yang suka ngaret begini, ya kamu akan ngikutin kayak mereka ngaret. Ya, dan saya juga termasuk sering marah. Saya kalau sama Shishon misalnya, kemana? Janjian sama temen main futsal pak, jam berapa? Jam 11. Terus saya lihat jam 11 kurang 10 dia belum jalan, saya langsung marah. Meskipun itu hanya sekedar futsal. Lu gimana main futsal jam 11? Nggak kok, jamnya bisa diatur nanti. Misalnya jam 11.15. Lah, teman-teman yang lain tahunya jam 11. Ya, mereka datang jam 11. Mungkin ada yang setengah 11 karena antusias pengen main futsal untuk pertama kalinya karena nggak pernah main futsal misalnya. Mungkin. Jadi jam 10 dia udah nungguin gitu karena exciting untuk pertama kalinya main futsal di lapangan futsal yang benar. Lo nggak menghargai mereka. Ya. Jadi kita dalam hal yang kecil. Dalam kasih juga begitu. Yang kecil dulu. Jadi kalau kita memberi, maafkan saya, yang 1.000 aja tangan ini masih berat, memberi 5.000 aja tangan ini masih berat, ya omong kosong saudara memberikan dengan kasih kepada orang yang membutuhkan 100.000, 50.000, omong kosong. Ya. Jadi belajarlah. Kalau memang 5.000 masih berat, karena kita memang dididik sejak kecil itu tidak boleh memberi gitu, tidak terbiasa memberi. Nah, cobalah di usia kita yang sudah dewasa dan karakternya udah baku begini gitu ya. Cobalah belajar siapin yang receh-recehan dulu lah gitu. Kalau misalnya memberi 5.000 kepada pengemis, 2.000 kepada orang yang susah di pinggir jalan itu berat, ya coba kasih yang siapin receh-recehan. Kalau receh-recehan 100, 500, 1.000-an itu bagi kita kecil, kan kita lebih mudah gitu. Loh, tapi itu kok ngasih 1.000? Loh, bukan masalah nominalnya. Saudara biasakan dulu memberi dengan hal-hal yang kecil. Setia dalam perkara kecil, kok akan bisa nanti melakukan hal yang besar. Itu yang saya lakukan dulu. Orang nggak punya penghasilan kok gaya-gayaan ngasih orang 5.000, 10.000 zaman dulu ya saudara. Berat.
Ya, makanya kalau ada recehan, saya nemu ada di rumah ada recehan 150 zaman itu ya, masih ada uang logam 50, 25 saat itu ya, yang agak berat gitu zaman SMA, SMP kan uang logamnya berat-berat, nggak seperti sekarang, nggak ada beratnya, terlalu ringan. Itu ya saya kantongin. Anda tiba-tiba lihat ada orang buta ya, ya pasti buta beneran soal dia punya bos, punya punya apa sindikat itu orang urus lah. Nanti saya lihat dia buta beneran, dia cacat beneran, ya udahlah beri aja. Soal dia nanti nikung dia nggak miskin ternyata dia punya simpenan di gerobaknya 50 juta lebih kaya jauh dari saya ya orang urus saya. Tapi belajar. Nah ketika belajar memberikan yang kecil itu kan kita terbiasa. Terus kita akan juga menguji Tuhan ya. Loh kok gue ngasih tapi gue nggak pernah nggak jajan ya, selalu aja bisa jajan. Akhirnya percaya kepada Tuhan bahwa memberi itu tidak akan membuat kita susah, miskin, tapi belajar memberi justru kita akan ditambahkan. Nah, lama-lama kita akan terbiasa memberi yang lebih besar, dan bukan masalah nominal lagi. Kita terbiasa memberi. Kalaupun memberi, memberinya dengan sukacita. Di komplek kami, di klaster kami, itu kalau setiap mau lebaran, satpamnya ngedarin map. Apa namanya, kayak THR gitu lah ya. Padahal dia kan dapat THR-nya dari perumahan ya. Tapi mereka juga ya ke warga-warga. Ya saya sih oke saja gitu ya. Ya, saya nggak mau sebutin angka gitu. Ya. Cuma saya sedih aja ketika ngisi waktu awal-awal ya. Itu rumah-rumah yang jauh lebih besar dari saya kok saya lihat. Ini tetangga saya cuma ngasih ya cuma segini doang gitu. Padahal satpamnya aja jumlahnya udah hampir belasan mungkin ya. Belum sama tukang sampah, belum sama tukang apa kebon ya, sapu-sapu jalanan di klaster kami total mungkin sama satpamnya 20-30 ada kali ya. Terus ya udahlah ya, kami beri ya yang bagi saya dengan rumah kami, dengan style kami ya itu cukup besar gitu ya. Ya berikutnya udah hampir 2-3 tahun ini, 2-3 lebaran ini kayaknya ya satpam itu pertama kali datangnya ke rumah kami jadinya. Ya. Sebab kalau saya ngisi gitu, itu masih banyak yang kosong. Waktu awal-awal, ya di tahun-tahun awal kami tinggal di sini, itu saya di nomor sekian. Jadi saya bisa ngeliat tuh, oh ini sini ngasih ini, sini ngasih ini. Saya sambil ngelus dana, kok rumahnya mewah gitu, mobilnya banyak, ngasih cuma segini. Kadang-kadang bahkan saya lihat loh, RT saya ngasih segini, RW saya cuma ngasih segini lah. RT RW-nya cuma ngasih gitu, gimana warga yang lain gitu. Itu saya kasih ya, bagi saya kasih segitu ya untuk ukuran saya besar, tapi ya itu apresiasi lah, setahun sekali. Itu pun kalau di split jadi 20-30 ya juga nggak ada nilainya juga. Kalau buat satu orang ya besar sekali, tapi kalau buat dibagi-bagi ya kecil kan. Tapi kan ini satu klaster ada berapa ratus kakak gitu ya. Jadi kan ya diakumulasikan ya signifikan kalau jumlahnya mungkin sama dengan kira-kira plus minus yang saya berikan, sangat sangat signifikan mestinya. Tapi ada orang yang bahkan tidak memberi ya. Orang-orang seperti ini ya bagi saya aneh ya. Saya orang bersihin kebun aja, kebun saya cuman bukan kebun, teras depan itu cuman ada berapa 2x3 kurang lebih ya. Jadi motong rumputnya supaya rumputnya nggak tinggi, terus tanaman-tanaman yang kuning-kuningnya dipotong-potongin, dirapiin, ya paling kerja nggak sampai 1 jam. Ya berkati aja. Ya, yang saya yakin itu jauh lebih besar daripada yang dia terima biasanya, yang kerja di rumah orang berjam-jam, saya yakin nggak segitu. Ya. Buktinya apa? Ya buktinya bagi saya setiap saya lewat dia senyumin, bahkan dada-dada gitu. Ya. Saya pernah lihat di mobil depan saya, tetangga saya lewat gitu ya, saya di belakangnya lewatin si tukang kebun ini ya, dicuekin aja pas mobil saya begini-gini gitu. Berarti kan dia mengapresiasi ya. Ke depan kalau saya minta tolong lagi, siap bos ya. Tapi gue pergi dulu ya, nanti apa ini ya besok ya. Oh gampang disuruh, akhirnya kita kerjasamanya jadi enak. Nah saya kepengen tuh semua saudara juga seperti itu. Jangan pelit lah gitu.
Orang Kristen kalau pelit itu aneh, saudara. Ya. Cuma juga jangan jadi orang Kristen yang memanfaatkan orang Kristen, karena banyak orang-orang Kristen yang seperti itu juga akhirnya. Wah, ini orang ini baik, pendeta ini baik, hamba Tuhan ini baik, bos ini baik. Ya, akhirnya ngasih proposal lah, minta sana, minta sini. Saya kadang-kadang juga heran, jujur aja saya heran gitu. Ada ya, dalam sebulan ada 1-2 orang lah gitu, ngakunya hamba Tuhan, tapi saya nggak tahu itu hamba Tuhan apa tidak gitu ya. Saya pendeta ini dari gereja ini, wilayah di sini gitu ya. Ya, mau menghubungi pastor gimana caranya ya. Nah, saya nggak tahu siapa yang ngasih nomor telepon saya. Ya, ya karena memang saya tidak terbuka dengan nomor telepon gitu ya. Sebab ya tadi banyak sekali sesuatu yang kalau saya open nomor telepon saya, masuknya itu jadi hal-hal yang tawaran kartu kredit lah, apalah yang nggak penting-penting gitu. Saya seumur-umur nggak pernah tuh ya ngirim WhatsApp ke pendeta besar manapun gitu untuk minta proposal agar gereja kami didukung. Nah, problemnya saya nggak kenal gitu. Ya, saya lebih bahagia ya memberi ketika saya tahu siapa yang saya beri. Dalam artian ya untuk apa? Kalau tujuan kita memberi untuk membangun rumah Tuhan, ya saya punya banyak kenalan pendeta-pendeta di daerah yang memang masih perintisan, yang bisa kita support. Nah, ini ada orang yang ngaku pendeta, saya nggak tahu, saya nggak kenal dia. Ya. Terus proposalnya juga tidak mengindikasikan apa gitu. Sekarang kan mestinya gampang ya, rekam jejak itu kan bisa kelihatan di sosial media. Pastor bisa lihat pelayanan saya di Facebook ini, di YouTube ini, di Instagram ini, di TikTok ini, kan kita bisa melihat gitu. Nah, kalau orang ngaku jadi pendeta, kami pelayanan di daerah Kalimantan, di Sulawesi, di NTT, di Papua, di pelosok ini, ya cuma dengan foto doang ya, bisalah itu orang memanfaatkan. Dan saudara juga nggak boleh begitu, mentang-mentang tetanggamu kaya raya, terus kita akhirnya memanfaatkan itu, meminta belas kasihan. Ya kita harus percaya diri, makanya saya bilang tadi, yang ngomongin soal persepuluhan di perikop sebelumnya tadi. Ya kalau pendeta hamba Tuhan, ya mendapatkan persepuluhan yang diberikan jemaat untuk Tuhan lewat pelayanannya, itu ya bagus aja, sah-sah saja. Tapi juga jangan bergantung sama itu. Bergantungnya sama Tuhan. Nah, gimana caranya? Ya itu teknik ya. Saya sebagai manusia, kadang-kadang dulu awal-awal pelayanan saya terpengaruh juga. Ketika saya perhatikan, jemaat ini mengembalikan persepuluhan berapa saya tahu. Tadinya niat saya supaya saya bisa tahu lah gitu ya. Jadi saya bisa ketika misalnya persepuluhannya turun, saya bisa doakan. Awalnya saya tulus begitu. Ya. Terus kalau sudah mengembalikan persepuluhan, bagian kami untuk mendoakan agar dia diberkati lebih kan. Tulus. Tapi lama-lama hati saya juga, ini namanya manusia ya. Kok dia tiba-tiba nggak mengembalikan lagi? Kok mengembalikannya turun? Ya, ya itu kan jumlah persepuluhan per bulan ini jauh merosot daripada bulan kemarin. Itu kan bikin kedagingan jadi stres. Nah, sejak saya tahu, wah ini saya nggak bener nih, nggak tulus juga. Nah, itu makanya berkali-kali saya bilang, kita harus ngaca gitu loh. Ya. Kok saya jadi distract ya? Kok saya jadi nggak bergantung sama Tuhan lagi ya? Bergantung sama persepuluhan orang ya? Meskipun saya nggak pernah teleponin. Coba cek jemaat saya. Ada yang saya teleponin soal persepuluhan, haram bagi saya. Jangankan persepuluhan, minta persembahan aja saya nggak pernah. Ya. Menceritakan masalah saya saja dengan indikasi akan terkesan bahwa saya meminta belas kasihan, itu saya berusaha hindar. Ya. Saya hampir-hampir tidak pernah seperti itu. Memposisikan diri dengan seperti itu, enggak. Ya. Nah, karena saya merasa terganggu ya, saya bilang sama istri saya yang kebetulan mengelola itu, pokoknya udah jangan kasih tahu gue lah. Ya. Lo kelola aja dengan baik, semua pengeluaran gereja, cicilan gereja, listrik, wifi, apalagi ya Zoom, pokoknya semua maintenance apartemen, pokoknya semua buat gereja beresin sendiri. Jadi kasih tahu gue kalau ada masalah aja. Misalnya kurang nih pak, gimana nih pak? Nah, kalau butuh solusi seperti itu baru ceritain. Ya, istri saya sih puji Tuhan orangnya juga cukup ngerti gitu.
Jadi saya udah hampir berapa tahun nggak pernah mikirin lagi tuh. Jumlahnya berapa pun saya nggak tahu. Ya. Yang penting saya melayani Tuhan dengan tulus aja, nggak pernah mikirin apa-apa, beri yang terbaik sama Tuhan. Terus kalau dapat kabar dari istri saya, baru saya bergumul. Ya, bergumul itu ya, ya menenangkan diri. Kadang-kadang kan juga deg-degan gitu kan. Ya, ketika misalnya uang cicilan gereja bulanannya itu belum terpenuhi, ya meskipun kita punya spare gitu ya, kan bergumul juga kan, gimana bulan depan. Nah itu biasanya mengganggu. Nah makanya yang saya ambil itu apa, saya menenangkan diri kalau dapat gitu, sambil saya mempercayakan sama Tuhan. Ya, saya kadang-kadang mensugesti diri saya sendiri gitu loh. Ya, kalimat yang sering saya pakai, kamu kan Tuhan yang panggil, Sen. Ya. Yang suruh jadi begini kan Tuhan. Yang suruh ambil gedung apartemen itu untuk jadi rumah Tuhan kan Tuhan. Yang suruh melangkah dengan iman kan Tuhan. Jadi saya mengsugesti diri saya seperti itu. Ya. Orang mau ngomongin apa terserahlah. Tapi itu menenangkan saya akhirnya. Dan saya akhirnya mempercayakan, iya Tuhan. Yang suruh ambil lo, yang suruh melangkah dirimu, ya berarti kan kau yang bertanggung jawab lah. Kalau ada masalah apa-apa, ya sudah aku hadapin. Kalau apa aku tergeletak, ya bisa saja nanti malah Tuhan yang dipermalukan, dan ku yakin Tuhan gak akan mempermalukan dirinya. Maka saya terus melangkah, dan puji Tuhan. Sudah masuk tahun ke berapa nih? 3 atau keempat ya? 3 ya. Masih 4 tahun lagi. Dan ini saya ngomong cuman sharing aja gitu ya. Pergumulan tahun depan tuh kan cicilannya jadi jauh lebih besar karena memang di setting sama apartemen begitu. Jadi awalnya paling nggak penyesuaian. Nah tahun depan ini sepanjang setahun itu 2 kali lipatnya dari yang sekarang. Itu kalau boleh jujur bergumul gitu di hati saya. Karena tinggal nggak sampai setahun lagi tuh, ya kan? Tahun 2023 kita mulai bayar yang lebih besarnya lagi itu di sekitar bulan April atau Mei gitu. Ya. Tapi ya saya tadi terserah Tuhan lah ya. Ya sekarang ini belum bisa ya kalau ngomongin kondisi sekarang. Tapi kan itu masih nanti gitu. Saya mengimani gitu aja. Yang sekarang ya jalani sekarang. Saya berprinsip hari ini untuk hari ini, esok punya kesusahannya sendiri. Jadi saya nggak stres, belajar nggak stres. Karena kalau stres, saya tenangin diri, terus saya mensugesti diri saya sendiri bahwa ini bukan mauku jadi orang yang hidup bergantung dari Tuhan. Ini bukan mauku jadi seseorang yang namanya disebut orang pendeta, gembala. Ini bukan mau saya. Tuhan yang jorokin kurang lebih lah. Jadi saya percaya Tuhan akan pelihara. Nah saya kepengen saudara begitu, makanya harus tahu calling. Jadi kalau kau dengerin tadarusan saya ini tuh nyambung hari-hari sebelumnya. Memang kadang-kadang pasti ngomong apa sih, tapi ketika kita ikuti terus, kau bisa ya sekali lagi bukan sombong ya. Saudara mendapatin pola pikir saya, isi hati saya, saudara kan nemu bahwa oh ternyata harus begini. Dan saya udah buktikan saudara. Ya. Saya hidup bergantung sama Tuhan tuh sejak tahun 2000 bener-bener ya. Nyaris tahun 2000 ya. 2000 awal, 2000 akhir, 2001 atau 2000 lah, tahun 2000. Itu di usia saya sekitar 27 tahun. Ya. Itu saya benar-benar tuh. Sampai sekarang berarti udah 22 tahun. Saya benar-benar hidup ya pasrah sama Tuhan. Dari kuliah, pernikahan, terus lahiran anak, punya rumah, ambil mobil, terus gereja ya. Waduh, saudara, itu kalau saya ada waktu misalnya 40 hari 40 malam saya nggak diganggu. Terus saya bisa fokus mencatatkan perjalanan hidup saya dari tahun 2000 sampai 2022. Wah, itu akan jadi telenovela atau sinetron ratusan episode, saudara. Ya. Ya, saya percaya selama 20 tahun saya dipelihara Tuhan, masakan 22 tahun berikutnya, kalau Tuhan izinkan saya umur panjang ya, 22 tahun berikutnya, terus saya ditinggalkan Tuhan begitu saja tanpa saya ada salah, kan enggak. Maka saya menjaga ritme saya. Iman saya jaga, pelayanan saya jaga, ritmenya tuh kalau bisa menaik terus gitu. Dan saya belajar jujur dengan diri saya sendiri. Makanya hari-hari ini seperti saya bilang, saya ada fokus
badan saya dan hati saya, pikiran saya ke orang tua saya, nggak bisa bikin Living Wisdom. Saya bilang, oke Tuhan, ampuni aku nggak bisa bikin program Living Wisdom untuk sementara ini. Tapi paling tidak setiap hari aku rekaman lah tadarusan Alkitab yang sistemnya atau cara rekamannya atau persiapannya lebih gampang, lebih mudah lah. Makanya sudah 2 minggu ini sudah ikut tadarusan Alkitab terus nih. Padahal waktu yang saya pakai untuk merekam ini ya terbatas sekali, tapi saya maksimalkan sungguh. Kadang-kadang sebelum ke rumah sakit saya rekaman, kadang-kadang udah malam sekali, pulang dari rumah sakit badan capek, saya rekaman lagi. Yang penting saya melayani Tuhan. Karena bagi saya, kalau saya nggak melayani Tuhan, ya saya mati lah. Selama saya masih bisa nafas, saya melayani Tuhan. Ya. Jadi, kenapa? Karena saya tahu calling saya ini, panggilan saya ini. Kita belajar memberkati orang. Kita belajar mengasihi orang. Jadi, terus juga kita belajar berdamai dengan orang. Jangan kita balas yang jahat dengan jahat. Itu hukum kasih kan begitu. Ya. Jadi, ayat yang ke-19 keren nih. Saudara-saudara yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah aku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi, daripada kita membalas orang yang jahat sama kita, pahami, Tuhan berkata pembalasan adalah hakku. Jadi udah, daripada energi kita capek ngebalas yang jahat dengan yang jahat dengan yang jahat, ya kita dosa juga udah. Kalau orang jahat ya sudah Tuhan, kau nanti yang menuntut balas. Ya ada orang beberapa yang jahatin saya, ya, nipu saya niatnya tulus ditipu, ya gimana terserah, ya. Ya untuk itu makanya saya belajar juga berhikmat akhirnya. Dulu banyak orang yang ya tadi melihat ketulusan seorang pelayan Tuhan dimanfaatkan gitu. Ya sudah. Terus kalau mereka akhirnya tidak bertanggung jawab, ya sudah. Ngapain? Saya tanya, kok ini kenapa nggak menghubungi saya? Kalau udah 1 kali, 2 kali, 3 kali saya hubungi diam saja, ya sudahlah. Tuhan, biarlah Tuhan yang tahu. Selesai, saya nggak pikir-pikir lagi. Makanya saya kalau udah ngasih orang, udah saya nggak pernah pikir-pikir sejak itu. Kalau saya nggak ada ya nggak kasih. Kalau saya ada ya saya kasih sesuka cita saya, sesuka rela saya, supaya saya nggak tertekan lagi lah. Sampai ada dulu, ada orang yang nangis-nangis, saya pikir nangis-nangis, kenapa? Gue sampai mikir apa salah gue gitu ya. Ternyata orang yang nggak kenal saya padahal, kok bisa gitu ya? Bukan jemaat gue, bukan nggak kenal saya, kok bisa gitu ya menghubungi saya dan minta-minta gitu. Ya sudah, ya saya daripada saya suruh ke rumah saya, dia malah tahu rumah saya gitu. Saya udah dek gitu perasaan. Ya udah kita ketemu di titik tertentu karena dia terus menteror saya juga nggak tega gitu. Karena saya pikir dia susah. Padahal saya ngebayangin pas ketemu juga, lu siapa? Kok mukanya nggak pernah gue lihat? Ya udah. Padahal hari itu saya masih ingat banget. Itu terjadi 8 tahun lalu ketika saya dikeluarkan gereja. Ketika saya dikeluarkan gereja, nggak punya duit, tiba-tiba ada orang ngakunya dari jemaat gereja itu yang menghubungi saya, hidupnya susah katanya. Padahal saya lagi susah juga. Lagi dipecat sama gereja itu. Lagi nggak punya pelayanan, nggak ada income juga. Ya udahlah. Saya kasih sesuka cita saya. Sambil nanti saya ganti sampai sekarang 8 tahun setelah itu. Jangankan mengembalikan, menghubungi saya saja tidak gitu. Tiba-tiba nomornya tidak lagi mewarnai hari-hari saya, padahal biasanya sehari 3 kali menceritakan, mengeluh kesahkan. Kalau saya angkat dia cerita panjang lebar, ya. Kalau enggak ya dia WhatsAppin panjang sekali. Jadi belajarlah jadi orang yang ya kalau memberi saja, saudara. Ya. Ada beberapa teman, saudara. Misalnya ya tidak nih. Ada hutang sama kartu kredit. Ada hutang sama pinjaman online. Memang pinjol itu banyak yang nakal ya, banyak yang jahat ya. Tapi jelas orang ini minjem sama pinjol. Ya. Dan saya tahu banget dia tidak bisa membayar. Yang dia kerjakan apa, saudara? Dia pindah rumah, karena rumahnya mungkin ngontrak gitu ya. Dan dia ganti nomor telepon, selesai. Terus dia bahagia gitu dengan semua tadi. Saya cuma ngebatin dan saya bilang sama dia, lu nggak selesaiin, lu akan dikejar terus. Bukan pinjolnya itu, karena pinjolnya kehilangan jejak. Dia nggak tahu nomor telepon lo, dia nggak tahu WhatsApp lo, ya.
dia nggak tahu rumah lu, ya paling kau cuma malu doang kalau namamu tiba-tiba KTP-mu yang di screenshot sama dia disebarkan ke teman-teman. Tapi kau nggak, ya lalu tinggal pindah rumah karena ada orang yang seperti itu, terikat pinjol di Bekasi tiba-tiba ke Serpong, ada orang yang tinggal di Serpong terikat pinjol tiba-tiba pindah ke Bekasi, selesai, tinggal ganti KTP, selesai. Tapi nggak selesai, saudara. Saya tahu banget, bukan satu, dua, tiga orang, banyak saudara saya kenal, ya di atas ya tidak, di atas tidak, sampai hari ini hidupnya susah. Datang ke saya doa, ini mau gimana? Lo nggak selesaikan masalah lo. Ya. Hutang itu adalah hutang, saudara. Harus dibereskan. Saudara nggak beresin hutang, hidupmu akan ngebulet gini terus. Ya kau akan bisa merasakan tiba-tiba ada berkat, bisa makan A, B, C, tapi hidup lu nggak akan beranjak jauh lah gitu. Di situ-situ aja. Dan itu akan nanti turun mengikat anak-anakmu. Dan saya nggak mau begitu. Masa saya yang salah, anak-anak saya nggak bahagia gara-gara saya? Makanya nomor telepon saya, ya nomor telepon saya tuh ya itu aja. Saya cuma punya, sepanjang hidup saya punya handphone cuma 2 nomor telepon. Yang satu 0818, yang satu 0815. Yang 0815 masih ada, itu dipakai nomor telepon ibu saya. Jadi teman-teman saya yang di SMP, di SMA, di kuliah Trisakti dulu yang punya nomor telepon ini, ya kalau masih nyimpen nomor saya, mau menghubungi saya pasti kesambung ke ibu saya. Karena itu nomor saya. Yang sekarang saya pakai. Ya, saya nggak pernah ganti-ganti. Semua bagi saya orang ganti-ganti nomor telepon itu orang yang patut dipertanyakan kredibilitas hidupnya. Jangan-jangan lari karena pinjaman online sehingga dia harus mengganti nomor telepon berkali-kali. Atau dia punya masalah dengan orang lain, dengan keluarganya, jangan-jangan juga sehingga dia harus ganti nomor telepon berkali-kali supaya menghilangkan jejak. Jadi orang kalau 8 tahun lalu punya nomor telepon saya, ya kita sudah nggak berhubungan kalau dia simpen di phone box-nya Pendeta Seno, Pendeta Suseno gitu ya. Di telepon pasti nyambung ke saya. Sebab saya nggak pernah ganti nomor telepon. Ya. Jadi sama-sama kita belajar, saudara. Ya, jangan kita kalah sama kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka jadilah orang baik, jadilah orang yang mengasihi, jadilah pelaku firman. Semoga dipahami. Semoga dimengerti. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini kita sudah tadarusan. Doa kami, mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Haleluya. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Dan semoga esok hari semakin hari yang penuh berkat buat semua kita. Dukung program Tadarus Alkitab dan share, di subscribe, di like, dan saya percaya kita semua akan diberkati. Haleluya.